Halo, jumpa lagi. Teologi Semu kali ini akan bercerita tentang kesurupan. Kesurupan atau disebut juga kerasukan adalah sebuah fenomena disebut manusia berada di luar kendali dari pikirannya sendiri dan sama sekali tidak merespon terhadap rangsangan dari luar diri. Kesurupan dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu sudut pandang spiritualis dan sudut pandang psikologis. Yang pertama, mari kita lihat dari sudut pandang spiritualis. Setiap manusia kesurupan dapat terjadi karena tubuh dan pikirannya dikuasai oleh makhluk gaib. Ada 3 cara makhluk gaib masuk ke dalam diri manusia. 1. Masuk dengan sendirinya, karena manusia yang kesurupan itu dalam keadaan pikiran yang kosong, karena manusianya dalam tekanan keadaan hidup yang sulit, entah tekanan dari ekonomi, keluarga, atau cinta. 2. Dimasukkan karena kemauan diri ke dalam diri sendiri dengan cara memanggil ruh atau gaib untuk maksud tertentu, menggunakan ilmu memanggil ruh. 3. Dan apabila dimasukkan dari manusia lain, itu biasanya tergantung manusia si pengirim dengan memerintahkan makhluk gaib masuk ke dalam diri manusia yang dimediasikan dengan maksud tertentu atau pertunjukan. Kesurupan entah itu masuk dengan sendiri, sengaja dimasukkan dalam diri, atau ke manusia lain, si makhluk gaib akan menguasai hati, akal, pikiran, dan tubuhnya, maka gerak dan bicaranya pun seperti makhluk gaib yang masuk. Karena setelah disembuhkan, yang kesurupan pun akan tidak tahu apa yang dilakukan atau yang dibicarakan. Karena hati, akal, dan pikirannya dikuasai makhluk gaib yang ada di dalam tubuhnya. Itulah cara pandang manusia spiritualis, bahwa yang masuk ke dalam tubuh itu benar-benar makhluk gaib adanya. Tapi beda lagi bila dipandang dari sudut ilmu psikologi. Manusia kesurupan itu bukan makhluk gaib yang masuk, tapi itu adalah gangguan rasa dan pikiran dari manusia itu sendiri yang mengalami gangguan pikiran yang sangat berat dari kehidupannya, entah itu dari ekonomi, keluarga, cinta, dan lain-lain, yang membuat manusia itu menjadi stres. Dan apabila tidak kunjung ada solusi dari permasalahannya, maka timbullah yang dinamakan depresi. Apabila manusia sudah mengalami depresi, maka manusia itu akan seperti kesurupan dan kadang mengalami sakit mengikuti pikirannya, yang apabila diperiksakan ke dokter tidak ada penyakitnya, hingga keluarganya berprasangka sakitnya dibikin atau disantet. Dari depresi tidak juga menemukan solusi dari permasalahannya, tidak menutup kemungkinan akan menjadi hilang ingatan atau gila. Jadi apabila menurut disiplin ilmu psikologi, manusia yang kesurupan itu karena gangguan pikiran, dan biasanya si manusia kesurupan itu dari kecil sering mendengar atau melihat manusia lain kesurupan, atau diceritakan hal-hal yang menyangkut dengan dunia mistis, yang membuat pikirannya terobsesi atau terdoktrin ke masalah hal-hal yang menyangkut dengan gaib. Dengan begitu, manusia akan menyimpan di alam bawah sadarnya yang pada waktu tertentu akan timbul apabila ada tekanan pada pikirannya. Setelah mengetahui kenapa dan bagaimana manusia kesurupan, ini dapat sedikit membantu bagi penyembuh untuk bisa membantu menyembuhkan
dan menyadarkan manusia kesurupan dengan mudah. Bila digali lebih jauh dari dasar ilmu spiritual dan psikologi, bahwa manusia kesurupan itu sesungguhnya adalah energi potensial atau ruh diri yang tereksplor karena perasaan yang menutupi sang keinginan dan akalnya, karena ada tekanan perasaan dari situasi, pandangan, dan jangkauan dari manusia yang kesurupan itu. Maka banyak manusia yang kesurupan kadang terucap menyangkut dengan situasi dan kondisi yang sudah atau sedang berjalan yang terpendam di alam pikir dan perasaan, seperti unek-unek yang tidak pernah tersampaikan dan biasanya bila bicara mirip dengan siapa saja yang ada di pikirannya, hingga dapat mempengaruhi manusia lain yang mendengar atau melihat seperti kakeknya, neneknya, atau orang-orang tua yang sudah meninggal, walaupun si kesurupan belum pernah ketemu sama mereka, sebab mereka adalah satu kesatuan energi yang sama. Bila kesurupan untuk pertunjukan yang menurut orang spiritualis makhluk gaib yang dimasukkan, itu adalah pendoktrinan pikiran agar bisa mengikuti kemauan si pendoktrin dengan melakukan zikiran, puasa, atau apapun untuk menciptakan keyakinannya. Penyembuhan yang paling efektif yaitu 1. Keberanian yang punya keyakinan. 2. Sakiti saraf ke otak dengan dipijit. 3. Hindari negosiasi dengan makhluk gaib. 4. Kuasai energi semesta. 5. Berusaha tahu latar belakang yang kesurupan. Nah, mencegah kesurupan. 1. Selalu gunakan akal dan pikiran untuk berpikir praktis. 2. Hindari cerita-cerita tentang mistis. 3. Meditasi 4 unsur alam. 4. Jadilah diri sendiri. 5. Ungkapkan apabila punya unek-unek untuk mengurangi beban pikiran diri.